Shalom, salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa lagi dalam program Renungan Pagi hari ini, hari Selasa 3 Desember 2024. Bersyukur selalu karena kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk boleh menapaki hari ini. Namun sebelum kita memulai aktivitas, mari kita siapkan hati dan pikiran kita siapkan roh kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah ini bukan menjadi sebuah program setiap hari kita, tapi ini benar-benar menjadi kerinduan kita untuk mendengar suara Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan Yesus Kristus untuk kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk nafas hidup yang masih kami rasakan sampai pada saat ini. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan dan kekuatan yang Kau anugerahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan bahkan untuk sakit kami dalam kelemahan tubuh, dalam setiap masalah persoalan pergumulan tantangan kehidupan, bahkan dalam duka cita kami yang Kau izinkan untuk kami rasakan. Kami selalu percaya di balik semuanya itu ada berkat sukacita yang Tuhan sediakan bagi kami. Tuhan Yesus, dalam segala keterbatasan kami sebagai manusia, kami seringkali berbuat dosa kepadamu. Namun kami percaya bahwa Engkau Allah berkuasa mengampuni kami dari dosa-dosa kami, sehingga kami boleh layak untuk duduk di kaki Kristus mendengarkan suara-Mu. Tuhan Yesus, jika ada kuasa kegelapan yang mencoba mencuri firman-Mu dari kami mau bersatu hati, kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu, agar segala kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Bilangan 10 ayat 1 dan 2. Bilangan 10 ayat 1 dan 2. Tuhan berfirman kepada Musa, "Buatlah 2 nafiri dari perak tempaan harus kau buat itu, supaya dipergunakan untuk memanggil umat Israel dan untuk menyuruh laskar-laskarnya berangkat." Demikian jauh pembacaan Alkitab kita, dan perenungan kita diberi judul Taat dan Setia. Saudara-saudara kekasih Kristus, ada banyak bentuk media atau sarana untuk berkomunikasi. Pada pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini, Tuhan Allah menyuruh Musa untuk membuat 2 nafiri dari perak tempaan yang fungsinya adalah untuk memanggil umat Israel berkumpul dan untuk menyuruh laskar-laskarnya bergerak atau berangkat. Banyaknya jumlah umat Israel dan luasnya tempat perkemahan umat membuat penggunaan nafiri sebagai media komunikasi ini berfungsi dengan sangat baik. Media komunikasi yang baik akan menyampaikan pesan dengan baik dan tepat pada waktunya. Dan ini yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu. Saat nafiri dibunyikan atau saat nafiri ditiup, maka umat Israel pun berkumpul di depan pintu kemah pertemuan. Saudara-saudara kekasih Kristus, pada zaman saat ini ada begitu banyak media komunikasi penyampai pesan. Dan sesungguhnya kita pun manusia adalah media penyampai pesan Kristus. Kita adalah penyampai pesan pembawa berita karya keselamatan Yesus Kristus. Kalau kita membaca dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan bahwa
kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita adalah saksi-saksi Kristus. Kita dipanggil oleh Yesus Kristus menjadi kawan sekerja atau menjadi rekan kerja atau menjadi saksi-saksi Kristus di dunia ini. Dia memanggil kita untuk secara aktif berpartisipasi atau turut mengambil bagian dalam karya keselamatan di dunia ini sesuai dengan talenta melalui profesi kita masing-masing. Misalnya sebagai seorang nelayan, sebagai tukang ojek, sebagai seorang petani, sebagai seorang gembala, sebagai seorang guru, dosen, ASN, karyawan, dan lain-lain sebagainya. Pekerjaan apapun yang kita jalani, kita dituntut untuk menjalankan tugas ini dengan taat dan setia seturut dengan firman-Nya. Saudara-saudara kekasih Kristus, Musa memberi contoh taat melakukan perintah Tuhan Allah dengan membuat 2 nafiri dari perak. Hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan Allah membutuhkan ketekunan belajar kehendak-Nya. Kita dapat mengenal siapa Tuhan Allah dan karya-Nya, serta memahami kehendak-Nya hanya dengan belajar firman-Nya di dalam Alkitab. Di zaman sekarang ini, kita diperhadapkan dengan begitu banyak tantangan hidup yang dapat menggerogoti iman dan menghancurkan masa depan. Dengan memahami firman Tuhan secara baik, secara benar, maka kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita setiap hari. Hidup benar di dalam Tuhan akan mencerminkan Kristus Yesus di dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi saksi-saksi Kristus. Kita menjadi media penyampai pesan kepada dunia ini. Kita menjalankan tugas kita menjadi kawan sekerja Allah. Kekasih-kekasih Kristus, saudara-saudaraku di dalam Tuhan, di zaman sekarang ini kita diperhadapkan dengan begitu banyak tantangan hidup yang dapat menggerogoti iman dan menghancurkan masa depan kita, dapat menghancurkan masa depan anak-anak kita, menghancurkan masa depan keluarga kita, pernikahan kita, komunitas kita, dapat menghancurkan relation kita. Apalagi anak-anak remaja, anak-anak pemuda sedang menghadapi ancaman minuman keras, pergaulan bebas, narkotika, obat-obat terlarang, dan lain sebagainya. Ya, di era digital sekarang ini, mereka dengan mudah mengakses konten yang mendidik dan membangun, serta konten-konten yang tidak mendidik atau konten-konten yang dapat merusak kehidupan mereka. Media sosial dapat berdampak buruk bagi manusia ketika kita salah memanfaatkannya. Dan untuk menghadapi pergumulan ini, kita sebagai orang tua, kita dituntut untuk berperan serius dalam mendidik dan mengajarkan anak-anak kita sejak dini tentang firman Tuhan, agar mereka dapat mengenal dan takut kepada Tuhan Allah. Sebab dengan hidup di dalam firman-Nya, maka orang Kristen mampu membedakan mana yang baik dan buruk. Orang Kristen, orang percaya mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Saat kita mampu membedakan mana yang baik dan buruk, mana yang benar dan salah, kita pasti hidup kan diberkati oleh Tuhan. Demikian perenungan kita pada pagi hari ini. Mari kita menjadi orang yang berbahagia dengan mengaplikasikan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita berdoa.
Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan Yesus Kristus untuk waktu dan kesempatan pada pagi hari ini. Kami boleh membaca serta merenungkan sebagian dari sabda firman-Mu yang telah mengajarkan kami Tuhan sebagai media atau penyampai pesan keselamatan Kristus. Kami boleh hidup taat, kami boleh hidup setia, belajar firman-Mu sehingga Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari, dalam setiap perbuatan kami senantiasa mencerminkan Kristus dalam hidup kami setiap hari. Tuhan, dalam doa ini, pagi hari ini kami mau berdoa, kami mau bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun di hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk umur panjang yang kami percaya adalah anugerah-Mu bagi setiap mereka. Mohon Tuhan berkat-Mu atas pribadi lepas pribadi mereka. Semakin bertambah usia, semakin mereka mencintai Yesus. Segala harapan, segala keinginan, cita-cita kiranya diberkati oleh Tuhan. Mereka yang berulang tahun pernikahan pun Tuhan Engkau memberkati keluarga mereka. Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah mereka Tuhan. Kejujuran, keterbukaan, keharmonisan, kerukunan kiranya menjadi bagian mereka dalam menjalani rumah tangga mereka. Semakin hari mereka semakin bertumbuh dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, saat ini kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, mereka yang terbaring sakit di rumah atau mereka yang terbaring sakit di rumah sakit, dimanapun mereka berada saat sekarang ini Tuhan, Engkau jamah, Engkau sembuhkan dan Engkau pulihkan dengan obat-obat yang mereka konsumsi, makanan, minuman yang mereka konsumsi dikuduskan oleh Tuhan sehingga itu boleh memberikan kekuatan baru bagi tubuh mereka yang sedang lemah atau yang sedang sakit. Perawat, dokter yang berjaga-jaga atas mereka, yang merawat mereka, Tuhan berkati mereka, beri mereka sehat, beri mereka kuat, dan beri mereka hati Tuhan, agar dalam menjalankan tugas pekerjaan mereka melakukan semuanya itu didasarkan oleh hati yang mengasihi Kristus. Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang dalam pergumulan berat, Tuhan hadir sebagai jawaban atas setiap pergumulan kehidupan mereka. Mereka yang masih terikat, terbelenggu oleh dosa, Engkau bebaskan mereka Tuhan dengan cara-Mu yang ajaib, dengan cara-Mu yang luar biasa. Berkatilah ya Tuhan kami sepanjang hari ini, kami yang ada di rumah, kami yang ada di ladang, kami di kantor, kami yang ada di jalan, dimanapun kami pergi dan berada, kami dijaga, kami dilindungi, dan kami diberi keberhasilan, kami diberi kemenangan oleh Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang menjadi doa kami berdoa, kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kamu damai sejahtera. Berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali dan bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian perenungan kita pada pagi hari ini. Dan kami meminta untuk setiap kita yang telah diberkati oleh Tuhan boleh membagikan sharing firman Tuhan yang ada kepada teman, saudara, rekan, kerabat kita yang lainnya sehingga mereka pun memperoleh berkat yang sama seperti yang kita terima. Dan untuk saudara-saudara kekasih Kristus yang belum subscribe di channel Mendengar Suara Tuhan, mari kami mengundang dengan kasih untuk dapat subscribe di channel ini dan menekan tombol notifikasinya. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.